Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Abdillah akan menjelaskan materi mengenai IP versi 4 mata kuliah Desain Manajemen Jaringan yang sudah saya buat. IP address itu merupakan sebuah alamat yang mengidentifikasikan setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan yang sama yang terdiri dari barisan angka biner 32 bit sampai dengan 64 bit. IP address ini terdapat di dalam TCP/IP yang merupakan standar yang mengatur komunikasi data. Kemudian IP address di dalam TCP/IP ini berfungsi sebagai pengenal host pada suatu network. Jadi, jika diibaratkan sebuah perumahan, rumah tersebut yang ada di dalam perumahan itu merupakan komputer yang ada di dalam satu jaringan. Setiap perumahan memiliki banyak sekali unit rumah yang sudah dibangun. Sama dengan dalam satu jaringan terdapat banyak sekali komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut. Setiap rumah memiliki nomor rumah masing-masing yang membedakan satu rumah dengan rumah yang lainnya. Begitu pula dengan komputer memiliki internet protokol atau IP yang berbeda dari satu komputer dengan komputer lainnya. Lalu representasi alamat. IP address ini terdiri dari dua bagian yang dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua buah bagian, yaitu yang pertama ada network identifier atau yang biasa disebut dengan NetID, yang merupakan alamat jaringan yang berperan dalam mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host yang berada. Semua host yang berada dalam satu jaringan yang sama memiliki network identifier yang sama juga. Lalu yang kedua ada host identifier atau yang biasa disebut host ID. Alamat host yang digunakan untuk mengidentifikasikan alamat host yang berupa workstation atau server di suatu jaringan. Nilai dari host ID tidak boleh bernilai 0 dan 255 dan harus bersifat unik di dalam network identifier jaringan dimanapun berada. Lalu IP address ini juga memiliki versi. Yang pertama ada versi IPv4 dan yang kedua ada IP versi 6. IPv4 merupakan pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol TCP/IP menggunakan protokol IP versi 4 yang memiliki panjang 32 bit atau dapat memberikan alamat sampai 4 miliar host per komputer. IPv4 sudah semakin padat penggunaannya yang membuat IPv4 sudah tidak mampu lagi menampung host komputer. Saat ini sudah mulai berkembang penggunaan IPv6 untuk menanggulangi ketidakmampuan IPv4 dalam menampung host komputer. Lalu, tiga tipe komunikasi yang ada pada IPv4. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, dan yang ketiga ada broadcast. Di kelas IPv4 ada kelas IPv4, maksud saya, mohon maaf. IPv4 terdiri dari 5 kelas, yaitu yang pertama kelas A. Di kelas A, alamat unicast untuk jaringan berskala besar. Nomor bit tertinggi di dalam alamat IP kelas A selalu diset dengan nilai 0. 7 bit berikutnya untuk melengkapi oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. Lalu 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhir mempresentasikan host identifier. Lalu yang kedua ada kelas B. Alamat di mana di kelas B ini alamat unicast untuk jaringan yang berskala besar 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B lalu diset ke bilangan biner 10. Lalu 14 bit berikutnya untuk melengkapi 2 oktet pertama yang akan membuat network identifier. 16 bit sisanya akan mempresentasikan host identifier. Lalu yang ketiga ada kelas C. Di kelas C ini 3 bit pertama yang berada di dalam oktet pertama alamat kelas C selalu diset ke nilai biner 110. Kemudian 21 bit selanjutnya untuk melengkapi 3 oktet pertama yang akan membentuk sebuah network identifier. Lalu 8 bit sisanya akan mempresentasikan host identifier. Yang keempat ada kelas D. Di kelas D ini di mana terbentuk alamat multicast, bukan alamat unicast seperti 3 kelas sebelumnya. Yang dimana 4 bit pertama di kelas D selalu diset ke bilangan biner 110, lalu 24 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat mengenali hostnya. Lalu yang kelima ada kelas E. Umumnya digunakan sebagai alamat percobaan atau eksperimen yang dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. 4 bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 111, lalu 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Nah, ini
contoh dari penggunaan komunikasi unicast, yang dimana unicast ini merupakan sistem one to one yang ada si pengirim dan juga ada yang penerima. Lalu ada multicast. Multicast ini merupakan one to many atau point to multi point, yang dimana satu pengirim bisa mengirim kepada lebih dari satu penerima. Lalu yang kedua ada broadcast. Broadcast ini setiap komputer yang berada dalam satu jaringan itu akan mendapatkan semua apa yang sudah dikirim oleh yang pengirim tanpa terkecuali. Dan ini contoh rancangan alur broadcast. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.